Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya dan masih membahas tentang tips dan informasi seputar dunia peternakan terintegrasi. Pertanian terintegrasi maksud saya yaitu meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian. Rekan semua, kita kali ini akan membahas menyambung video sebelumnya, yaitu pencegahan untuk penyakit yang bisa mengenai atau menyerang anak ayam atau DOC. Nah, di hadapan kita ini rekan-rekan semua, ini adalah sisa daripada anak ayam yang terkena penyakit snot atau ngorok yang sebelumnya sudah kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan pencegahannya, yaitu agar hal seperti ini bisa kita hindari dan tidak terjadi di peternakan yang kita kelola. Rekan-rekan semua, sedikit informasi terlebih dahulu ya. Jadi dari 16 ekor anakan ayam yang ada di kandang ini, kemarin pada akhirnya hanya tersisa 5 ekor. Ini hanya tersisa 5 ekor, dan sisa 5 ekor ini adalah hasil uji coba penanganan karena kemarin sudah parah sekali. Jadi semua populasi sudah terkena, dan ini 5 ekor masih bertahan dengan penanganan yang saya lakukan. Nanti penanganannya akan saya bahas pada video terpisah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana untuk pencegahannya. Nah, di dalam dunia peternakan ayam untuk masalah penyakit ini, pencegahan yang bisa kita lakukan tentu saja biosecurity, dan salah satu yang paling mudah atau paling sering dilakukan yang menjadi jalan paling bagus yaitu melakukan vaksinasi pada ayam yang kita pelihara. Nah, bagaimana kalau kita yang mempunyai kandang kecil atau kandang yang ala kadarnya atau peternakan yang ala kadarnya atau skala-skala rumahan? Nah, seperti itu. Apakah kita bisa menjaga vaksin? Sebenarnya bisa saja kita menjangkau vaksin. Kita cari saja vaksin di toko-toko atau bisa pesan online juga bisa. Tetapi biasanya kalau untuk peternak kecil, skala-skala rumahan itu tidak menerapkan untuk vaksinasi. Nah, sebagai gantinya rekan-rekan semua, sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan sistem vaksin alami yang bisa kita terapkan untuk ayam-ayam yang kita pelihara supaya tidak sampai terkena hal seperti ini. Vaksin alami yang saya maksud di sini adalah penggunaan atau pemanfaatan tanaman atau tumbuhan-tumbuhan herbal yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ayam yang kita pelihara dan juga mencegah virus-virus yang mungkin bisa masuk ke kandang yang kita kelola. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini rekan-rekan semua, untuk vaksin alami dengan metode penggunaan jamu secara teratur dan terukur, tentunya saya punya resep tersendiri yang tentunya saya gunakan untuk melakukan pencegahan untuk melengkapi biosecurity atau keamanan kandang yang biasa saya lakukan. Nah, dalam hal ini saya menggunakan jamu. Saya mempunyai racikan jamu yang diaplikasikan bisa pada minumannya seperti itu. Kita letakkan pada minuman, atau bisa juga kita campur pada pakan yang diberikan pada ayam-ayam kita supaya tidak terjadi seperti ini. Jadi dicegah terlebih dahulu supaya tidak seperti ini, karena kalau sudah seperti ini contohnya ya, populasi 16 ekor hanya tersisa 5 ekor, berarti lebih dari 50% yang tidak bisa ditangani. Ya, sekali lagi, dari 16 ekor anakan ayam yang ada di kandang ini ternyata hanya 5 ekor yang masih bertahan sampai detik ini, dan itu artinya lebih dari 50% tidak bisa ditangani atau tidak bisa diselamatkan karena sudah terkena penyakit seperti ini. Nah, apa saja yang saya gunakan sebagai bahan-bahan untuk vaksin alami? Nah, saya akan spill di sini
saya punya beberapa bahan yang saya gunakan. Biasanya saya kombinasikan, kalau tidak ada bisa saya ganti dengan yang lain atau saya skip. Seperti itu. Nah, ini saya tampilkan satu-satu. Nah, seperti ini. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk vaksin alami di peternakan yang saya miliki. Yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih ini saya gunakan untuk sebagai biasanya batuk pilek gitu ya. Biasanya itu bisa dinetralkan untuk bawang putih. Kemudian di sini ada gula merah. Ini saya gunakan gula aren. Ya, rekan-rekan semua, gula aren supaya untuk stamina. Jadi untuk tenaga. Kemudian yang kuning ini adalah saya gunakan ini kebetulan saya dapat temulawak. Jadi ini temulawak untuk pencernaan. Bisa juga biasanya saya kadang ganti dengan kunyit ya. Kalau nggak ada temulawak ya kunyit. Kemudian ini yang terakhir adalah rimpang jahe. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bahan ini paling tidak saya kombinasikan untuk sebagai bahan vaksin alami yang diterapkan di peternakan yang saya lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit yang mungkin bisa terjadi pada kandang yang kita kelola. Nah, seperti ini ya. Nah, itu tadi bahan-bahan yang biasa saya gunakan. Kemudian proses pembuatannya seperti apa rekan-rekan semua? Ya, ini bisa satu-satu ya. Ini bisa tinggal kita kupas saja, kemudian kita geprek ya. Kita geprek aja. Jadi tidak perlu dicincang, kita geprek aja. Kemudian untuk temulawaknya juga ini bisa kita geprek aja. Kita buat seperti ini, kita bersihkan, kita geprek. Kemudian untuk jahenya juga sama demikian. Kita bersihkan, kemudian kita geprek. Untuk gula merahnya bisa kita ambil secukupnya. Dikira-kira aja kalau gula merah kemudian kita iris-iris tipis. Kita siapkan seperti ini saja ya. Nah, setelah itu proses pembuatannya untuk bahan-bahan ini setelah kita geprek tinggal kita rebus. Kita rebus, kemudian nanti airnya kita ambil setengah. Jadi kalau kita buat 2 gelas, kita rebus dengan air 2 gelas. Nanti kita bisa ambil 1 gelas saja airnya, air rebusannya. Kita rebus dengan api yang sedang ya. Kemudian kita nanti ambil airnya. Nah, untuk takarannya bagaimana? Untuk takarannya ini biasanya saya buat kira-kira saja, tidak saya takar secara benar ya. Tetapi saya kira-kira yaitu kalau perbandingannya ya 1:1. Jadi semua bahannya 1:1. Kalau mau ditimbang bisa 1:1. Biasanya seperti itu. Jadi kalau saya tidak ditimbang, saya kira-kira saja seperti itu. Yang penting untuk jumlah bahannya itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti juga penggunaannya juga harus dikurangi supaya apa? Ini nanti penggunaannya bisa diminum atau dicampur pada pakan ya, tetapi penggunaannya tidak rutin. Saya hanya menggunakan sesekali aja. Rutin dalam artian misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau sebulan sekali, seperti itu saya penggunaannya, tidak setiap hari. Kemudian dosisnya juga, takarannya juga tidak terlalu banyak karena meskipun bahan-bahan ini tadi adalah bahan herbal ya, meskipun bahan-bahan ini adalah bahan herbal, tetapi kalau terlalu banyak nanti ada efeknya juga ke ayam yang kita pelihara. Nah, sebentar rekan-rekan semua, sementara saya membuat video ini tadi sudah saya siapkan juga untuk yang sudah direbus, saya siapkan di panci khusus, kemudian sudah saya rebus, nanti kita cek hasilnya. Saya siapkan terlebih dahulu. Nah, inilah rekan-rekan semua hasil ramuan vaksin alami yang bisa kita gunakan untuk pencegahan penyakit pada ternak yang kita pelihara di kandang kecil kita ya, kandang sederhana kita ini. Jadi rebusannya di sini ada tadi yang sudah kita sebutkan temulawak itu, kemudian ada bawang putih, kemudian ada jahe, dan kita tambah dengan gula merah. Saya kebetulan ini punya gula bagus yaitu gula aren, saya menggunakan gula aren. Nah, ini bagus. Nah, kemudian untuk takarannya rekan-rekan semua, ini kita buat sedikit saja. Jadi nanti kita ambil sebagian, misalnya
Jangan sampai separuh airnya ya, kita ambil sedikit, kemudian bisa kita masukkan ke wadah pakan, ke wadah minum, kemudian baru kita campur lagi dengan air. Kita campur lagi dengan air biasa, jadi air sumur biasa seperti itu. Nah, itu biasanya saya kalau pakai di air minum itu biasanya saya penuhin itu air minum itu sesuai dengan populasinya ya. Kita penuhin, kemudian setelah habis itu nanti kita tidak berikan lagi sampai beberapa hari seperti itu ya. Kemudian lagi saya ingatkan lagi untuk takarannya, untuk pemberiannya jangan terlalu banyak, jangan banyak-banyak. Kalau rekan-rekan semua yang ingin mencoba untuk aplikasi seperti ini, sebaiknya dicoba sedikit-sedikit terlebih dahulu, karena saya tidak menanggung kalau ada akibat daripada kelebihan penggunaan bahan-bahan ini yang berlebihan pada ayam kita atau unggas kita. Karena apapun yang berlebihan biasanya itu kurang bagus. Nah, seperti ini. Jadi kurang bagus. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja nanti ke air. Seperti yang lain bisa kita tambahkan ke air, kemudian nanti bisa kita langsung kita siapkan untuk ayam-ayam yang kita pelihara. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi contoh yang ini ya, yang baru selesai kita buat. Ini bisa nanti kita dinginkan, kemudian kita campur. Kemudian untuk yang sudah diaplikasikan itu pada wadah minum di sana, yang di dalam itu sudah kita aplikasikan. Berikut juga untuk obat senotnya, obat ngoroknya itu juga sedang kita aplikasikan. Dan ini nanti ya, ini update terakhirnya nanti akan kita perbarui lagi bagaimana, apakah 5 ekor ayam ini bisa selamat sampai pulih 100% atau tidak. Saya masih lakukan uji coba penanganannya seperti apa, hasilnya nanti seperti apa. Itu dulu rekan-rekan semua untuk vaksin alami yang bisa kita gunakan untuk pencegahan unggas, terutama ayam yang kita pelihara. Mudah-mudahan bisa berkenan dan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu. Itu saja, terima kasih sekali lagi, salam sukses sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.